kasih Anda masih bersama kami dan di segmen ketiga ini langsung saja kita melanjutkan perbincangan dengan Pak Handoko. Pak Handoko, biasanya kan kita kalau mau melakukan pengecatan itu harus dilapisi dengan primer terlebih dahulu baru cat. Nah, untuk cat lantai sendiri apakah juga harus menggunakan primer begitu? Harus. Harus. Oke, primer apa yang digunakan? Apakah Jadi sama dengan ini cat yang lain? tergantung. Sekarang lantainya dari apa? Misalkan kan ada beberapa media tadi Pak, Nah. ada dari beton, batu, dan kayu begitu. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu. Jadi Kita ambil gini. yang beton dulu nih Pak. Di beton tuh terbagi dua lagi. Betonnya kasar, beton batu sama. Permukaannya sudah rata, primernya beda. Terus kalau lantainya nggak sempurna, nggak mulus ya, gelombang ada gelombang, itu primernya beda lagi. Nah bedanya kalau yang primernya yang mulus, ya itu kerja lebih gampang lagi. Ibaratnya nggak usah tukang juga bisa. Ibu-ibu juga bisa. Kita juga bisa begitu Pak. Nah ya, baiklah kita ini khusus buat lantai yang rata, udah mulus ya. Ini saya putarkan videonya. Nah ini cerita Pak, dia digunakan ini permukaan lantainya asal mulanya dia udah mulus, udah licin. Seperti bengkel. Jadi ini posisi lantai mulus ya, sudah rata, bukan yang bergelombang. Nah ini primernya, floorguard primer ya. Nah dia dua komponen dicampur, diudek ya. Kerjanya gampang, cukup kita ibaratnya kita ngerol. Ya kenapa kalau tembok kita agak susah ya, takutnya meler. Kalau lantai nggak meler, dia rata aja. Jadi ibaratnya kerjakan sendiri bisa ya. Gampang. Nah udah di roll gitu aja udah jadi. Ya, ini primernya warnanya bening. Nah beda kalau warnanya bening, tidak sama seperti kalau kita yang putih. begitu. Enggak, dia bening. Berbeda. Semua kalau cat lantai pada umumnya bening. Kalau di berwarna itu berarti dikasih pewarna, nggak boleh. Ini orisinalnya ini, dan ini alatnya pakai kuasa ngudek. Ini sih gampang ya. Nah, jadi kita harus tujuannya kenapa? Ini perbedaannya dengan cat lantai ini, dia tidak bisa udah di roll, dia tidak akan lari ke tempat yang rendah. Nah, maka dia perlunya untuk permukaan yang rata, atasnya udah bagus. Ya ini pakai floorguard primer ya. Nah ini untuk yang sudah rata ya. Kalau yang nggak rata lain ya. Nah ini untuk permukaan yang rata tadi Iya. ya. Nah yang tidak rata seperti apa Pak? Nah yang seringnya terjadi kalau nyampur hardinan perbandingannya nggak cocok, dia kan 4:1. Kalau nggak cocok dia lembek, nggak mau kering. Jadi komposisinya juga harus Harus pas. pas. Kalau tidak pas juga tidak bisa digunakan nanti begitu Pak. Nggak ya? kering-kering. Nggak kering-kering. Oke, baik. Nah ini sering terjadi. Kejadiannya yang sering saya udah pernah ngalamin. Pertama dia nyampur, ya nyampur. Sudah nyampur, yang kedua nyampur lagi. Di bawah kalengnya ada sisa. Nah itu otomatis yang pengeringnya hardinannya kurang, lambat kering. Tapi kalau kebanyakan dia bisa pecah. Apakah perlu ada alat khusus Pak untuk mengadukan atau diaduk biasa saja? Aduk gitu? biasa aja boleh. Kalau in primer mah aduk biasa karena dia kan bening, enggak ada fillernya, enak. Kalau ada filler baru pakai mixer. Alat juga kan mixer untuk yang biasa di dapur-dapur Mas Bisa. Ibu. Nah itu mah kotor. Pakai bor, pasang baling-baling depan saya, udah jadi. Jadi itu bisa dikatakan lebih bagus, hasilnya lebih merata begitu Ya Pak, kalau ya? pakai tangan bisa ngudek, tapi kalau satu kaleng dua kaleng oke. Kalau udah sampai ruangan luas capek loh. Harus menggunakan alat lebih bagus begitu. Nah ya ini bagi yang tadi kita ini percampuran supaya jangan terjadi ya hardinannya jangan sampai salah. Nah ini adalah untuk lantai yang bergelombang. Ini lantai yang bergelombang ya. Ya hampir sama ya. Produk yang digunakan primernya juga sama Bapak? Lain. Ini beda. namanya penetrating, TOA penetrating ya, sealer ya. Nah ini dicampur. Dan ini bedanya kalau yang tipe ini dia akan lebih lambat kering, dia akan larut. Ngikutin di mana rendah dia akan rata nanti. Bisa meratakan. Beda ya sama yang tadi. Nah, tetap harus bersih karena dia nggak mau resiko. Yang bekerja orang
Jadi yang menjadi catatan pada saat pengerjaan cat lantai ini kayaknya kebersihan begitu Pak ya, memang Iya. benar-benar harus bersih, terbebas dari debu begitu. Nah ini campuran, cara nyampurnya. Warnanya juga bening. Bening sama. semua bening. Nah 2, ini hadinernya 1, ini perbandingannya 2. Nah ini beda, tadi kan 41, ini 2,2 sama 1. Beda perbandingannya. Nah ini pakai mixer, ya, kita bor, bikin baling-baling di bawah lah, supaya mudah, supaya nggak capek. Dan ini, cara pengerjaannya dituangkan seperti ini kemudian di Di-roll. roll. Nah. Oke, ya karena Tapi- memang permukaannya rata begitu Pak ya, Nah, tidak ini akan yang nggak rata, nanti dia akan cair. Terus kedua, kalau dia mau ngeratakan lagi, dia tuang, dia pakai cetak semen. Oke, baik. Kali ini kan di roll dulu, ini pengecatan hanggar pesawat di Pontianak. Nah, seperti ini pemirsa. Contohnya begitu ya, Iya. Nah, lihatin sepatunya kan, dari kayu. kayu, kasih paku, terus diisolasi. Dia mau cari yang gampang aja, terserah. Oke, seperti itu. Nah ya. Nah beda. Dan kedua, kalau tadi lantainya gelombang, ini akan biaya. Nah, iya maksudnya bergelombang seperti apa? Karena kan mungkin tanpa kita sadari ada beberapa lantai yang permukaannya itu tuh Tinggi rendah. tinggi rendah begitu Nah itu Bapak. namanya gelombang. Bergelombangnya itu seperti kita, apa? kan ngatasin ini dulu doros lapis, nekan kos nih. Ini cara nekan kos. Tapi bisa dicat kan Pak? Tetap bisa dicat Sama. lantai bisa. Oke. Terus yang tadi primernya tadi dikasih debu silika. Ada debu silika. pasir silika debu. Oke. Ya. Kalau ada yang kalau menggunakan kalsium karbonat, pakai jangan kalsium karbonat basah akan terjadi blister. Kalau menggunakan talak juga bisa, tapi lembek, kurang kuat, kurang keras diinjak. Talak itu buat bedak, bahan baku bedak. Nah dicampur yang tadi dikasih itu 30% dari yang campuran tadi 30 diudek. Nah itu dipakai cetak semen di semen seperti ini. Itu di semen di permukaan yang bergelombang agar Yang jadi rendah. rata. Oh, Nah. yang lebih rendah. Oke. Kan baik. kelihatan nanti dia larinya. Oh, jadi harus melakukan itu dulu Pak ya? Ini dulu satu kali, nanti kita kelihatan, oh di mana yang rendah kita beresin. Nah terus yang di besi juga ada. Nah itu menggunakan kalau yang di besi, nah ini. Kalau di besi permukaannya, kalau di kayu juga sama. Yang tadi produk 100 yang tadi yang itu bisa untuk kayu primernya. Kayu itu misalkan untuk kapal begitu Pak ya, pengecatan Kapal, lantai di kapal katakan begitu. lantai, rumah. Jadi pengerjaannya sama seperti yang beton tadi menggunakan di-roll aja. di-roll saja. Oke. Tapi kan kalau kita melihat permukaan kayu dan beton itu berbeda Pak. Kalau kayu kan ada seratnya begitu. Kadang juga untuk sambungan ini berbeda-beda. Ada bolongnya. Bisa pakai Bisa ini. tetap juga. Oke, baik. Kayu beton hampir sama barangnya, cuma biasanya itu sambungan mereka tuh memang sengaja nggak mau ditutup. Oke, itu kenapa Pak? Kayu kan terus main. Aha. Nah kalau itu dicat rata semua, ini kalau main pecah nanti atasnya. Oke, jadi ada teknik juga gitu Pak ya untuk Jadi melakukan kita cat biasa lantai kayu yang tadi pakai Florgat primer tadi udah di roll aja, udah jadi. Pengerjaannya lebih ribet yang mana, di beton atau di Sama. kayu? Sama saja. Oke. Yang penting pembersihan itu. Pembersihannya harus. Nah, untuk kayu sendiri kan Pak, membersihnya cukup berbeda nih dengan kita beton begitu. Cuma amplas, mesin Amplas. amplas. Nah mesin amplasnya beda, dia bukan yang bundar, tapi mesin amplas yang kotak segi 4. Oke. Supaya serat kayu nggak rusak. Diamplas, setelah itu divakum, dilap pemakaian, sampai digeser tadi Udah beres. Nah. Itu permukaan untuk beton dan kayu. Kalau permukaan yang seperti besi Pak, bisa juga tidak? ada juga. lagi primer beda. Nah sekarang kayu, kita kembali ke kayu. Tadi kan kayu itu kan ada bolong, pakai wood filler. Wood filler. Oh, ada lagi itu untuk menambal yang bolong-bolong kah Pak Iya, masuknya? bisa bikin sendiri. Dari apa Pak? Untuk kalau kita buat sendiri tuh kayak harus. Primernya tadi dikasih talak. Oke, yang Talak seperti yang bedak bedak, ya. iya. Oke. Dicampur dia nanti kan putih. Talak tuh. Nanti kalau kena clear dia jadi bening. Tutupin aja yang bolong-bolongnya. Atau di roll dulu jadi nanti yang mana bolong tutupin aja pakai kape set gitu. Oke, jadi ada tahapannya, nggak bisa langsung diratakan permukaannya begitu, dilihat dulu kalau ada yang bolong. Bisa, nama kayu kan resiko bolongnya tuh Pasti ada begitu Ya. Pak ya. Oke, baik. Nah, jadi Kecuali tapi lihat dulu kalau orang kita ya itu minta mulus. Tapi kalau orang Eropa dia mintanya segelombang-gelombang sekasar-kasarnya.
beda. Kesenangannya beda. Dia minta alami aslinya, itu aja perbedaannya. Oke. Mereka lebih senang bukan yang mulus, bukan seperti kaca itu bukan. Nah ini kalau kita di atas di atas besi, ya sama, primernya sama. Tapi ini saya ngecat di atas pengecatan ulang. Tapi primernya sama. Oke. Nah ini Permukaannya besi ya tadi Pak ya? ini bisa digunakan ke besi besi. bisa. Jadi yang penting primernya sama, pakai Rastek. Dia nempel di atas besi. Jadi nama pembersihnya tidak sempurna, nggak masalah. Ya kan? Nah, kalau orang primer minta lantai harus bersih di sunblast. Numpang tanya, kalau rumah tangga ya di rumah, terus akan ada yang bikin tangga buat ke atas lantai 2 yang dari besi. Dia mau dicat, ya kan? Suruh sunblast, yang ngamuk yang punya rumah. Bahwa alat sunblastnya upahnya sudah mahal, mesinnya seperti mobil untuk ngerjainnya, debunya amburan, kena ke beton, betonnya bolong. Oke. Nah, jadi pakai Rastek. Rastek kita lapiskan di permukaannya ya, dibersihkan, habis itu dikuaskan aja Rastek, habis itu naik cat yang terakhir top. Nah, catnya nanti kita bicara soal catnya. Nah, itu primernya. Oke, teman. Pak, ini nanti kita jeda dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya masih tentang seputar cat lantai. Pemirsa tetaplah bersama kami.